Pemirsa, saat ini Anda bergabung dengan kami Radio Mistis, sebuah saluran yang akan menyajikan cerita mistis berdasarkan kisah nyata. Rintih hujan masih terdengar satu-satu di atap rumah yang terbuat dari seng. Meski angin kencang sudah reda, begitupun hujan. Netima nampak gelisah. Ia memaksa untuk membuka matanya yang berat karena sangat mengantuk. Wanita tua itu bangkit dari tidurnya, seraya mengucek mata berulang kali, memastikan mata rabunnya berfungsi sempurna. Netima meraih kacamata di lemari samping tempat tidurnya. Sedikit merayap karena tubuhnya masih limbung. Tapi kandung kemihnya terasa penuh dan tak mampu menahan sesak di bawah perutnya. Pandangan Netima menyusur ke setiap sudut ruangan. Sepi. Ia yang hanya tinggal berdua dengan cucu lelakinya, mengelus dadanya iba. Ada kesedihan yang menyeruak begitu saja di dalam hatinya. Bulir bening tiba-tiba terjun di ujung matanya. Kangen. Ia teramat kangen pada anak-anaknya yang jauh dari pandangan. Semua anak Netima yang berjumlah 3 orang, semua berjenis kelamin perempuan. Namun tak satu pun yang mau tinggal bersama Netima. Mereka lebih memilih tinggal bersama suami. Alhasil Netima akhirnya ditemani salah satu cucunya yang pulang, selalu lewat tengah malam. Ia lebih senang berkumpul bersama teman daripada menemani Netima di rumah. Netima merasa sangat kesepian. Itulah kenapa ia begitu kukuh untuk membuka toko dan berjualan. Ia ingin melepas sepi yang menyelimuti batinnya. Suami yang seharusnya menemani tinggal bersama Madu di rumah yang lain. Jadilah Netima seorang diri bila tak ada cucu di sampingnya. Bunyi langkah kaki yang diseret membuat Netima tersadar dari lamunannya. Bukannya pergi ke kamar mandi, ia malah memilih ngintip di celah papan penutup warung. Mata tua di balik kacamata itu membulat sempurna, melihat sosok yang tak lain adalah tetangganya sendiri, melangkah sangat santai di tengah keremangan malam. Pendar lampu jalan memantulkan benda tajam yang ikut bergoyang seiring tangan Parni yang terayun ke depan dan ke belakang. Denyut nadinya semakin berdetak kencang. Tanpa sadar, air keluar dari daerah kewanitaannya, deras dan menggenangi lantai. Langkah Parni terhenti, seolah ia sadar ada sepasang mata yang menguntit dan memperhatikan dirinya saat ini. Ia menoleh ke warung dan tersenyum sinis. Salah satu sudut bibirnya terangkat dan menunjukkan barisan giginya yang tersusun rapi serta putih. Ia mengangkat parang seolah hendak melempar ke arah warung. Andaikan aku tak ingat dosa, kau orang pertama yang akan kubantai. Lirihnya, tapi terdengar jelas di telinga Netima. Tubuh tua renta itu bergetar hebat. Jantungnya berdegup kencang melihat sorot mata tajam Parni dan tawanya yang mengerikan. Parni. Suara Netima terdengar serak dan parau saat ia melihat Parni hendak melangkah ke warungnya. Di ruang keluarga Sulis, Imran menatap ngeri Parni yang menyeret karung yang penuh tanah. Sepertinya ia amat kesusahan menarik benda yang tampaknya sangat berat. Sedang Sulis mencengkeram lengan suaminya karena rasa takut yang teramat sangat. Apa yang dibawa Parni? Mayat manusiakah? Tiba-tiba Parni menghentikan langkahnya dan menoleh ke arah rumah Sulis. Refleks tangan Sulis menutup tirai dan menyentuh dadanya yang berdegup kencang. Begitupun Imran. Lelaki berkulit gelap itu menyeka peluh yang mengucur di dahinya. Bagai sedang menonton film horor, tapi mereka sendiri yang jadi korban dan target pembunuhan. Perlahan, Imran menarik tangan Sulis dan membawanya ke kamar. Sesegera mungkin kita akan pindah. Papa rasa kecurigaan Mama ada benarnya. Papa gak mau sesuatu terjadi sama Mama dan juga Nanang, ungkap Imran seraya mengelus bahu Sulis. Sulis pun menitikkan air mata haru mendengar ungkapan suaminya. Beruntunglah karena belahan hatinya datang di saat yang tepat. Terlambat sedikit, belum tentu ia masih bernyawa seperti sekarang. Papa cari kontrakan dulu menjelang rumah terjual. Kalau langsung pindah ke rumah orang tua, takutnya malah jadi masalah besar. Mama kan tahu kalau Oma Nanang itu cerewet. Nanti Mama malah makan hati.
Kali ini Imron mengusap pucuk kepala istrinya. Sebelum dapat kontrakan, kunci seluruh pintu kalau papa tidak ada di rumah. Waspada, Ma. Kalian sangat berarti buat papa. Imron menarik tubuh istrinya, memeluknya erat. Ia tak dapat menampik rasa gusar yang menyelimuti hati dan jiwanya. Semua yang dibicarakan Sulis benar adanya. Ia sudah membuktikan itu di depan mata. Sekarang Mama istirahat. Mama aman selama ada papa di sini, ucap Imron yang diangguki oleh Sulis. Udara dingin begitu menusuk kulit hingga ke tulang. Sejam malam mata Imron tak jua dapat terpejam. Di kepalanya penuh dengan sosok Parni, rasa penasaran dan takut mengadu-adu batinnya. Imron menatap jam dinding, pukul 4 dini hari. Sebentar lagi azan subuh berkumandang. Imron memilih bangkit dan melangkah menuju padasan yang ada di belakang rumah. Angin begitu dingin berhembus menyentuh tengkuk dan membuat bulu-bulu halus di tubuh Imron berdiri. Tempat ini menjadi amat menakutkan bagi Imron. Setelah beberapa tahun menetap, hari ini ia rasakan tubuhnya merinding. Meski kebun karet dan pepohonan yang tinggi menjulang berjajar di belakang rumah, Imron tak pernah takut menjalani hari bersama istri dan anak tercintanya. Namun kini amat berbeda. Hawa sekitar rumah menjadi amat menakutkan. Imron berdiri mematung saat rungunya mendengar suara aneh. Selain suara angin dan gemerisi dedaunan yang saling bersenggolan, suara tetakan yang lirih di bawah angin membuat rasa penasaran begitu menyelusup ke relung jiwanya. Saat ia ingin melangkah, sesuatu seperti menahannya. Batinnya seolah berbicara untuk tetap tinggal dan tak menghiraukan. Namun, rasa penasaran membuatnya tetap melangkah menuju rumah Parni dan melihat apa yang diperbuat Parni sepagi ini. Imron melangkah amat pelan dan hati-hati, takut kalau apa yang ia lakukan ketahuan dan membuatnya celaka. Lelaki bertubuh tinggi itu mencari celah untuk mengintip di antara papan yang berlubang untuk mencari tahu daging apa yang kiranya sedang dipotong dengan tenaga yang kuat oleh Parni. Mata Imron melebar, pupilnya seketika membesar saat ia berhasil mengintip aksi Parni yang terbilang sadis di dalam dapur rumahnya. Jelas, Imron melihat cipratan darah segar saat Parni berhasil memotong satu persatu daging yang berukuran besar menjadi ukuran yang lebih kecil. Usus terburai beserta jeroan Parni letakkan dalam baskom yang bergelimang darah segar. Potongan-potongan daging segar ia gantung di sebuah tali tepat di sampingnya. Dapur Parni serupa tempat jagal yang menampilkan pemandangan menakutkan. Darah tergenang dan bau amis yang menyeruak hingga keluar ruangan. Tubuh Imron menggigil ketakutan. Ia tak sanggup melihat kengerian yang tersaji di depan mata. Seketika ia memutar tubuhnya. Sial, bagi Imron, kakinya menginjak ranting rapuh dan membuat aksi Parni berhenti seketika. Siapa itu?